grammar, terus structure ya kan. Structure terus apa lagi ya? Grammar, structure, etc. ya, yang lain-lain. Itu tuh tidak termasuk dalam yang golongan literasi. Kenapa literasi jadi hot? Kenapa literasi jadi hot? Karena di SNBT yang dipertanyakan itu kan, yang diujiankan, yang diteskan itu soal-soal literasi. Nih, kenapa soal literasi dipilih sebagai soal bahasa Inggris ya nggak sih? Maksudnya, kenapa varian literasi itu yang dipilih, bukan yang lain-lain? Menurut ini ya, menurut analisis kakak ya, pribadi. Jadi ini take it with a grain of salt ya. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang benar atau fakta. Bisa jadi literasi ini akan berpengaruh ke masa studi kalian selama kuliah nanti ke depan. Entah itu D3 atau S1 atau seterusnya ya. Literasi itu jadi penting karena nanti kalian akan banyak membaca jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah, paper-paper yang sifatnya literatur kan, literatur. Dan itu biasanya sifatnya akademis. Jadi jarang akan ada literatur yang sifatnya fiksi misalkan ya kayak kalian baca eh, Lord of the Rings, Harry Potter, The Great Gatsby, Fifty Shades of Grey gitu kan ya. Ya, mungkin kalian akan baca-baca literatur seperti itu. Maksudnya literatur akademik. Nah, kenapa seolah-olah banyak bacaan-bacaan yang ini ya? Kalau kita dari kemarin tryout, bimbel itu kok banyaknya kayak apa ya soal-soal yang menganalisis ya atau mempertanyakan fenomena gitu kan. Gitu. Fenomena sosial, sejarah, terus mungkin ada temuan-temuan saintifik yang gitu-gitu ya nggak sih guys dari kemarin tuh soal-soalnya ya karena nanti besar kemungkinannya ya ini akan sejalan dengan apa yang akan kalian temukan di masa studi kalian gitu. Kalian akan banyak membaca referensi-referensi yang sifatnya literatur gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa sih soalnya harus seperti ini gitu. Ya karena demikian lah ya. Oke. Jadi buat kita recap ulang bentar lah ya. Buat yang udah bosan nggak apa-apa. Biar fresh, mungkin fresh lagi. Jadi ada detail information itu menanyakan informasi detail ya, spesifik itu. Lalu ada inference atau simpulan, ada main idea, ide pokok, terus student opinion itu adalah eh, pendapat dari atau nada ya. Tone tuh seperti kayak nada. Nada dari si ini ya. Nada maksudnya kayak pemilihan kosakata yang dipilih oleh si penulis gitu. Kalau ada sinonim dan reference gitu ya. Sinonim ya sinonim, reference ya reference gitu. Cuma mereka dijadikan satu. Karena mau nggak mau dia kaitannya dengan konteks. Nggak jauh-jauh dari itu. Main purpose adalah tujuan dari si penulis. Kenapa dia nulis artikel atau teks tersebut ya kan. Lalu ada simplify questions. Simplify itu yang kita menyederhanakan ini ya, menyederhanakan suatu kalimat yang ditanyakan itu supaya mudah dipahami gitu. Intinya sih itu ya. Percuma pendek ya, percuma pendek tapi sulit dipahami. Itu kan tidak menyederhanakan ya kan, cuma mempersingkat namanya. Sedangkan tujuan dari simplify questions ya menyederhanakan. Karena sesuatu yang sederhana itu bisa dipahami gitu. Lalu unstated question, ini nih mirip mirip detail information sih sebenarnya. Cuma lebih ke sesuatu yang informasinya itu nggak tertulis secara terang-terangan gitu di dalam satu bacaan. Berbeda dengan apa detail information yang di jawaban tuh udah ada di teksnya gitu, tinggal kita cari aja. Kalau unstated question tuh biasanya itu dia tersirat. Cuma balik lagi si unstated question ini salah satu yang cukup jarang nongol, jarang muncul gitu. Jadi ya ada baiknya kita tahu cara menjawabnya, cuma kalian nggak akan banyak menemukan ini sih tipe soal ini.
Lalu ada transition question, ya kan, ada transition question and organization of ideas. Ini tuh intinya setiap tulisan itu akan memiliki ide-ide yang terbagi ke setiap paragrafnya. Mungkin kalau kalian nonton anime atau cerita-cerita series gitu ya, itu kan ada part-partnya gitu ya. Setiap part itu dia khusus membahas suatu topik aja gitu ya, suatu event aja gitu. Jadi nggak ada percampuran idea di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan mau fokus apa, dia di paragraf satu gitu. Selalu fokus something di B gitu. Kurang lebih gitu sih. Organization of ideas sama transition question. Nah, transition question itu penting karena biasanya dari paragraf satu dan kedua itu terjadi transisi idea yang cukup ada berkelanjutannya gitu. Nggak tiba-tiba lompat pembahasannya. Pasti ada transisinya supaya dia idenya itu lebih smooth ketika disampaikan. Nah, ini ada metode cara cepatnya. Itu kalau udah kalian PDF-nya, coba di refresh-refresh lagi. Dan perlu di disclaimer lagi, perlu ada disclaimer ya. Dan ini bukan suatu cara 100% gitu ya. Karena di dunia ini tidak ada yang absolut. Ya kan? Tidak ada yang absolut. Karena takutnya kalau kalian terlalu mengandalkan ini, maksudnya kalian tuh kayak aku banget sama cara-cara yang di sini, kalian nggak bisa berimprovisasi. Gitu. Karena kan pada akhirnya tantangan-tantangan yang akan kalian hadapi di ujian soal nantinya, soal ujian nantinya itu akan ke beraneka ragam lah, dan membutuhkan improvisasi. Tapi ini cuma guideline itu bisa kalian ikuti. Karena garis besarnya ya 9 ini sih ujung-ujungnya. Oke, kita masuklah ke soal nomor satu. Kita cuma ada waktu 1 jam nih. Gas ya. Kita ngegas. Who is credited with inventing the printing press during Renaissance? Renaissance. Renaissance. Croissant. Who is credited with inventing printing press? Printing press itu adalah mesin cat. Jadi siapa sih yang dikreditkan atau diberikan ya istilahnya siapa sih yang menemukan gitu ya? Yang sebenarnya mungkin penciptaan mesin cat ini nggak cuma seorang ini aja atau mungkin ada di belahan dunia lain orang menciptakan itu juga. Cuma di buku sejarah yang dikreditkan namanya adalah ya orang ini gitu. Karena dia who is credited with inventing. Jadi boleh kita cari kata kuncinya ya. Nama itu ada inventing dan printing press. Itu ada dua. Nah ini kan jadi kata kunci kita untuk mencari jawabannya. Nah jawabannya itu apa? Jawabannya itu who. Dia berarti seorang person gitu ya. Orang. Dan pasti kalau orang yang kita cari adalah nama, ya nggak sih? Tuh, jadi who invented ya kan? Siapa yang menciptakan? Hmm. Yang ini yang jadi invensinya itu kan kita ada printing press nih, terus inventing boleh berubah jadi invented. Invented deh. The printing press invented by Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg nih. Di, ya kan, in the mid 15th century. Tuh, ya gampang lah kan kalian tadi banyak banyak jawab bener kan? Gampang. Skip. Ini apa? Ini nih sering muncul dan juga paling gampang. NK itu guys. Detail information itu sering muncul dan paling gampang. Jadi kalian anggaplah 15 detik ketemu gitu. 15 detik kejawab. Based on the information provided, what can be inferred? Nah, inferred. Berarti inference ya. Atau conclude ya. What can be concluded? Tuh. What is the conclusion? Bla 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 ya. Pokoknya udah ada apa kita conclude, infer gitu. Itu adalah nanyain kesimpulan. About the impact of Renaissance on Western civilization. Bentar, agak-agak penasaran. Renaissance itu gimana bacanya? Renaissance. Hmm, mana sih? Kok nggak ada push to talk-nya? To speech. How to pronounce.
How to pronounce. Renaissance. Renaissance, oke. Renaissance. Eh, Kalau itu croissant ya. Gimana kalau croissant? Croissant. Sorry guys, kita ini dikit ya. Oke, beda-beda. Ini sama-sama dari Prancis apa ya? Renaissance itu Prancis kan? Iya, French. Saya kan dari French. Makanya dia agak agak di menyalahi aturan vokal pronunciation dari bahasa Inggris ya, Renaissance. Renaissance. Tuh. Banyak sih serapan-serapan yang dari bahasa lain ke bahasa Inggris. Oke. Eh, Lanjut Renaissance. Berarti kan kita punya Renaissance sama Western Civilization. Gang ini, lalu kita gunakan teknik scanning. Nah, bedanya inference dengan transformation kan tadi kita punya informasi yang dicari. Beda informasi yang dicari. Nah, ini kan kita tahu. Kalau inference itu kita nggak tahu detailnya apa ya nggak sih? Soalnya kan yang ditanyain kesimpulan. Tuh, jadi it's okay. Kita cari aja dulu kata kuncinya. Baru kita simpulkan sendiri. Nah, ada the impact of Renaissance. Renaissance. Lalu influencing the development across ya, Western civilization. Ada dua kunci kita, impact of Renaissance sama Western civilization. Nih, ternyata jawaban dari apa si simpulan ini ada di tengah-tengahnya. Tadi satu kalimat kan. The impact of the Renaissance extended far beyond Italy, influencing developments across Europe and shaping the trajectory of Western civilization. Influencing developments across Europe and shaping the trajectory of berarti kan shaping the trajectory transform the trajectory of Western civilization. Dia berubah ini doang sih sebenarnya, berubah katanya aja dari shaping jadi transform, yang mana dia masih valid, masih sinonim lah ya kurang lebihnya, karena transform itu kan kayak mengubah, dan shaping itu membentuk ya, membentuk dan mengubah kurang lebih sama kalau konteksnya ini. Trajektori itu apa? Boleh kita tanya. Trajektori adalah trajektori meaning the path followed by projectile. Jadi ada lintas gitu ya, lintasan ya. Trajektori arti ada bahasa Inggris. Itu lintasan ya nggak sih, bener. Lintasan. Jadi ada set gitu, ada alurnya gitu. Itu trajektori. Oke, lanjut. What is the main focus of the article on the Renaissance? Soalnya main idea ya, karena dia naik main fokus. Kayak ada main-mainnya, terus ada fokus-fokus. Jadi kan sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan, si main focus itu adalah fokus utama. Ya kan, fokus utama. Jadi kalau udah ini adalah gagasan utama juga nih main idea. Gitu kan. Itu ide pokok. Sama aja lah. Tapi kalau yang ini kan ditanya ini main fokus tentang apa nih? Spesifik paragraf atau keseluruhan. Nah, di sini dia bilang the main focus of the article, ya kan? Berarti dia keseluruhan nih. Kita ambil yang atas caranya kan. Kita baca kalimat pertama setiap paragraf yang ada. Nah, cuma balik lagi, ada suatu kemudahan yang dibawa oleh si teksnya itu sendiri, yaitu adalah gagasan utama tertera pada kalimat pertama paragraf pertama. Karena kan paragraf pertama itu kan saya kayak ini nggak sih, kayak jendela gitu guys, kayak jendela untuk apa sih yang akan kita bicarakan sampai bawah nanti gitu. Itu biasanya ada di paragraf satu. Nah, kurang lebih kalian baca paragraf pertama kalimat pertama pun udah ketemu gitu. Misalkan Renaissance period of profound cultural and intellectual revival in Europe span from the 14th to 17th century, marking a pivotal transition from the Middle Ages to the modern era. Jadi boleh kita ambil lah ya. Tapi dia tuh suatu ini a period of profound cultural and intellectual revival in Europe. Ya. Jadi main fokusnya apa ya ini?
cultural dan intellectual revival. Kenapa kenapa di sini disebutkan cultural dan intellectual revival kayak bangkit kembali gitu ya kan? Karena sebelum era Renaissance tuh si Europe ya, Europe tuh sedang dilanda Dark Age. Is it Dark Age? Ya, masa kegelapan ya, masa kegelapan. Di mana mereka tuh nggak ada apa ya, secara kultural banyak budaya-budaya mungkin untuk peninggalan-peninggalan ini lama historis gitu eh, di dilarang atau sudah mungkin terlupakan ya kan karena pada saat itu kendali suatu kerajaan atau negara tuh dipegang secara otoriter kali ya kita nyebutnya oleh pihak church gitu ya dan mungkin ini tanpa mendiskreditkan suatu agama tertentu tapi pada masa itu si agama ini malah jadi terlalu kuat dan karena kekuasaan yang terlalu absolut itu tidak baik, jadinya ya gitu terjadi kemunduran ya di Eropa. Tapi pada saat yang sama juga di era-era ini kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu mengalami golden age ya kan. Tuh. Dan kenapa akhirnya bisa revival? Ada yang bilang juga banyak tokoh-tokoh dari Eropa itu belajar sampai ke Middle East gitu ke Timur Tengah ya kan, ke kerajaan-kerajaan Muslim gitu kan seperti Persia, mungkin terus yang dulunya Turki itu apa ya dulunya? Aku lupa. Itulah mereka banyak belajar ke sana di Baghdad juga gitu kan. Salah satu pusat intelektual pada zamannya gitu. Banyak sih gitu. Mereka udah mulai mulai Renaissance tuh karena banyak tokoh-tokoh yang belajar. Ini adalah intelektual ya. Di secara budaya mereka hidup lagi dan juga secara intelektual mereka maju gitu. Dan lepas dari kungkungan church gitu ya pada masa itu. Entah itu Catholic Church atau apa ya. eh Kalian boleh cari ini ya kalau temanya sejarah ya boleh cari topiknya lagi jadi in conclusion ya main fokusnya tuh tentang ini ya cultural and intellectual revival. Why did humanist scholars challenge religious authority during the Renaissance? Hmm, ini detail information nanyainnya why, ya kan? Why did humanist scholars challenge religious authority? Karena ada otoritas keagamaan ya, religious authority during the Renaissance. Jadi kalau ini kan kita nyarinya why, berarti kan why itu sesuatu yang butuh explanatory ya, explanation, penjelasan atau reason, alasan gitu kan. Mungkin di sini adalah alasan ya. Kenapa sih eh, apa namanya scholars itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak semacam orang-orang pelajarnya nggak sih scholars tuh? Sarjana, ini pelajar mahasiswa, nah, orang pelajar deh. Kita anggap aja orang terpelajar scholars tuh di apa sih para humanis ini. Humanis tuh orang yang mempercayai atas hak-hak manusia gitu ya, yang lebih kayak mungkin cikal bakalnya HAM ya nggak sih? Mereka tuh memang eh, human itu punya rights yang bisa mereka pegang. Ya, as opposed to religious authority ya, di mana eh, hidup manusia itu didikte, ya kan, didikte oleh skriptur-skriptur keagamaan. Tuh. Jadi kenapa mereka istilahnya senggol gitu, sering menyenggol. Alasannya, boleh kita cari kata kuncinya dulu. Kunci human scholars dan religious authority. Nah, why-nya ya kita tahu itu kan informasi yang dicarinya. Itu suatu alasan. Nah, ada dua kata kunci ya kan human scholars dan religious authority di paragraf kedua. Nah, di kalimatnya sendiri kalau kita baca ya, yang mengandung kata kuncinya, humanist scholars have advocated for a renewed focus on human experience and secular values, challenging the dominance of religious authority and medieval scholasticism. Banyak kata asing di sini, but it's okay. Yang jadi ini kan kita pengen nyari informasinya aja nggak sih guys? Jadi kalau ada yang mengandung kata-kata tersebut, informasi tersebut ya kita pilih aja. Karena ada human experience and secular values. Kan ada to emphasize
secular values and human experience. Ya kan? Adalah. Gitu. Kurang lebih informasi yang kita inginkan ada di kalimat tersebut. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ini ya? Jadi sebenarnya si humanis scholars, si orang-orang pelajar yang menganut nilai humanis itu ingin menekankan, emphasize, menekankan bahwa eh, kita tuh memerlukan nilai-nilai sekuler. Sekuler itu apa? Antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai yang berlaku di sekitar kita tuh harus bisa dipisahkan. Karena ya ada tadi kesewenang-wenangan ya dengan menggunakan skriptur-skriptur keagamaan. Dan ini terjadi juga nggak cuma di Europe ya, kebetulan guys. Kalian belajar sejarah tentang runtuhnya masa keemasan Islam itu juga salah satunya ya karena itu tadi eh, kesewenang-wenangan apa ya istilahnya nilai buruk suatu manusia itu dicari pembenarannya melalui teks-teks keagamaan dan itu sangat disayangkan ya sangat disayangkan sekali jadi sesuatu yang berlebihan itu gak ada yang baik bahkan dalam beribadah pun katanya eh, nggak boleh berlebihan gitu. Harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minnas ya malah jadi preaching kayak gitulah kurang lebih ya guys ya. Ini kita nyinggung-nyinggung banyak topik by the way ya, sampai ke sejarah, sampai ke agama. Tapi it's okay lah. Still within the topic. Kurang lebih begitu. Ini detail information, lalu ada synonym and reference. Ya, ini enak nih sebenarnya. What does the term vernacular literature in usage refer to? Dia kalau udah refer to berarti reference, ya kan? Kalau is the closest has the closest meaning tuh misalkan gitu ya atau eh ya gitulah yang paling dekat dia artinya apa gitu itu biasanya sinonim. Udah refer to dia reference synonym and reference ya kan jadi kita pahami dulu konteksnya ini kita udah dikasih ini kata kuncinya boleh lah boleh kita cari dulu dengan scanning nah setelah kita menemukan kita ini nanti kita cari konteks konteksnya biasanya di satu kalimat yang mengandung ini ya nih karena ada vernacular literature ini nih baca dari kalimatnya yang paling awal nih the rise of humanism also led to the proliferation of vernacular literature as writers such as Dante Alighieri dan Geoffrey Chaucer Chaucer sought to capture the human experience in their native languages. Nah, ini native languages. Ya kan. Jadi vernacular literature tuh sebenarnya literatur yang ditulis oleh bahasa natifnya mereka. Bahasa natif itu kayak bahasa bawaannya kita gitu loh. Kayak misalkan kamu lahir di Jawa, besar di Jawa, itu kan biasanya sih sudah umum dengan bahasa Jawa gitu kan kesehariannya gitu. Jadi kalian native language-nya ya bahasa Jawa gitu kan. Jadi mungkin kalau terjadi di Indonesia nih Renaissance nih. Jadi kita nggak ngomong tuh atau nulis tuh nggak ke bahasa Indonesia gitu. Jadi mulai muncul-muncul penulis yang pakai bahasa daerahnya gitu. Ada yang pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, terus bahasa apa lagi? Bahasa Batak misalkan atau Betawi gitu kan. Atau yang di timur-timur sana ada bahasa Papua gitu kan. Tuh. Jadi vernacular itu nanti kayak erat kaitannya sama native ya, native language, bahasa ini ya, bahasa bawaan ya. Ada yang bilang itu bahasa ibu gitu. Cuma kalau misalkan kita lahir udah belajar bahasa Indonesia, apakah bahasa native kita bahasa Indonesia? Harusnya sih iya kan. Kita nggak terkena bahasa daerah gitu. Kalau dari lahir udah bahasa Indonesiaan. Jadi ya ini native-nya gitu. Jadi bahasa pertama yang kita pelajari gitu. Tuh dari kita kecil itu native. What river nurtured the flourishing civilization of ancient Egypt? Hmm, gampang, gampang banget. Detail information kan? Detail information tuh kita kata kuncinya ya river ya. Pasti ada river, flourishing civilization of ancient Egypt. Informasi yang dicarinya adalah what river.
Sungai apa? Berarti kan kalau udah sungai apa, nanyainnya nama sungai. Nah, mungkin ke kata nurtured-nya juga perlu sih ya. Nurtured the flourishing civilization, ya sih. Ya, but then again kita langsung ketemu nih ya. The Nile River Valley nurtured the flourishing civilization of ancient Egypt. Bener ya, Egypt ya. Mesir. Nah, ini Nile River nih. Sungai Nil. Ini jawaban yang benarnya. Easy kan ya? Based on the information provided, what can be inferred about the Great Wall? The Great Wall. Inferred berarti kesimpulan. Kesimpulan yang ditanyakannya eh, spesifik mengenai The Great Wall ya kan. Jadi kita pakai teknik yang mirip legal information ini. Cuma kita nggak ada informasi yang dicarinya tadi. Ya kan? Informasi yang dicarinya kan ini nama sungai. Kalau ini kita nggak tahu kan. Nah dia nanyain ke kesimpulan. Tinggal cari aja The Great Wall di bacaan. Misalkan di sini nih The Great Wall. Kalau udah kalian nemu The Great Wall tuh biasakan cari awal kalimatnya di mana tuh titiknya. Gitu kan. Nah ini nih. Kalau udah ketemu tanda baca titik nih, dia berarti kan awalan kalimatnya. Kan ini similarly the ancient civilization of China with its dynastic rulers, philosophical traditions and monumental achievements such as the wall provides a window into the complexities of early Chinese society and governance. Banyak kata-kata yang nggak kita biasa temui yang besar. Oke. Yang penting kita punya informasinya dulu. Punya informasi ini. Tertanda ini dari sini apa sini. Nah, yang ingin ditanyakan itu kesimpulannya kan. Nah, misalkan di ini, kita lihat di opsi jawabannya. Itu is brought by the Indus Valley. Bukan ya. Bukan. Karena ini adalah civilization-nya China, ya nggak sih? Ancient civilization-nya China. Jadi bukan Indus Valley. Terus juga bukan Pakistan, bukan juga Egyptians, dan juga bukan sebagai drainage system. Jadi yang benar adalah asosiasinya dengan peradaban kuno Cina. Di sini, the Ancient Civilization of China. Jadi bangunan-bangunan yang masih bertahan sampai sekarang itu ada ininya juga guys, ada katanya sama peradaban kuno. Peradaban kuno tuh bisa bisa dibilang sebelum ini ya, sebelum Masehi gitu nggak sih? Sebelum Masehi. Jadi dia masih berdiri tegak sampai sekarang. Oke, ini adalah inference ya. Ada main idea sekarang. What is the central theme of the article of ancient? Ini central theme. Jadi ada tema tema utama lah ya, tema tengah. Sentral tuh nggak harus tengah sih ya secara ini. Utama juga boleh sih sentral. Tema utama ya. Kalau udah mainannya tema juga bisa jadi ini ke ide pokok dari tiga uang lah ya, mirip-mirip 11-12. Hmm. Ini nanyainnya artikel nih, ya kan? Berarti kan bisa pakai yang ini nih, kalimat pertama setiap paragraf. Tapi lagi-lagi kalau misalkan soalnya lagi baik, kita bisa lihat si siapa, si ide pokoknya itu di kalimat pertama, paragraf pertama aja gitu. Kita gak usah capek-capek lihat paragraf-paragraf selanjutnya. Misalkan di sini dia sebutkan adalah ancient civilizations spanning vast regions and diverse cultures hold a rich tapestry of history and heritage that continues to fascinate scholars and enthusiasts alike. Jadi dia bilang peradaban kuno itu tersebar di berbagai daerah region gitu, daerah dan juga memiliki budaya yang beragam, diverse. Nah, tapestry ini apa ya? Kakak nggak tahu. Boleh salah searching dulu. Tapestry, permadani. Berarti konteksnya apa nih? Konteksnya di sini tapestry of history. Oh iya, berarti harus di history. Bahasa kiasan ternyata ya, tapestry of history gitu ya. Jadi mungkin kayak hamparan sejarah kali ya, kita boleh bilang hamparan sejarah gitu. Cultural tapestry and heritage that continues to fascinate scholars. Di heritage itu warisan ya.
warisan sejarah dan warisan yang sering memukau. Ini fascinate, fascinate, mengasihkan, memikat, nih. Mengasihkan, mempesona, memikat, mengagumkan ya. Yang banyak membuat para ini orang-orang terpelajar dan antusias itu berkagum-kagum. Tuh. Jadi nggak berhenti berhentinya gitu ya. Peradaban kuno tuh bikin kita terkagum-kagum, kurang lebih gitu. Jadi main idenya apa? Nih, Ancient Civilization kan. On Ancient Civilization nih. Central theme dari Ancient Civilization. Karena ini ada Ancient Civilization-nya. Berarti kan kita udah merujuk nih. Ini kan kita ngerujukin tuh pakai their. Kenapa their? Karena Ancient Civilization-nya dia pakai plural s. Jadi nggak bisa pakai it. Kayaknya they. Karena dia plural. Their culture lah heritage. Bener nggak ada culture, heritage, dan contribution. Nah, contributionnya mungkin nggak ada di sini ya, tapi di paragraf lain nih gitu. Karena ini udah jadi jendela yang cukup lah ya. Misalkan kayak ini declare and fall, geographical locations literally, military conquest juga enggak, religious belief juga enggak. Gitu. What is the term urbanization? Nah, ini asik nih. Urbanization terus dia nge-refer gitu ya kan. Nah, boleh lah. Walaupun kalian udah tahu kata urbanisasi ya syukur-syukur sih. Lebih cepat kan. Tapi anggaplah kita nggak tahu kata urbanization itu apa. Nah, kita cari dulu kata kuncinya ini. Urbanization lalu dilihat kalimatnya dia kayak seperti apa. Nah, ini urbanization ya kan. Cari awal kalimatnya dulu. Nih, meanwhile in the fertile crescent between the Tigris and Euphrates rivers, the civilizations of Sumer, Babylon, and Assyria laid the foundations of urbanization, agriculture, and governance, leaving behind a wealth of archaeological treasures and cultural artifacts that offer glimpses to their daily lives and beliefs. Jadi apa? Tidak disebutkan definisinya, tapi kita tahu dia digunakan dalam teksnya itu seperti apa. Ya, kurang lebih gitu. Ini urbanization. Nah, kalau misalkan ada ini nih, dia kan dikelamping dalam sebuah ini ya, grup gitu ya. Misalkan Foundations of Urbanization, Agriculture, and Governance. Terus Living Balance, ya oke lah. Kurang lebih gitu. Nah, boleh kita simpulkan apakah dia sebuah rural living. Artinya tuh rural living. Apa sih rural? Rural tuh artinya pelosok. Rural tuh gitu ya, pelosok atau pedesaan. Pedalaman lah ya. Kalau pedesaan tuh kurang cocok kalau kata kakak sih. Lebih ke tepatnya ke pedalaman atau pelosok gitu ya. Apakah urbanisasi itu sejalan dengan tinggal di pelosok? Enggak ya. Nomadic juga enggak. Karena kenapa? Kenapa nomadic lifestyle tidak masuk ke sini? Karena ini sudah masuk ke peradaban. Biasanya kalau sudah ke peradaban itu orang-orang sudah bermukim, sudah punya tempat tinggal gitu. Jadi udah nggak pindah-pindah lagi yang tinggalnya dari satu gua ke gua lain atau dari hutan satu ke hutan lain enggak. Yang tidak nomadic di sini kan. Nah, city building and development. Nah, ini kita misalkan kita udah tahu nih. Dan urbanisasi itu berarti kan kayak bermigrasi gitu kan ke kota-kota gitu kan. Bisa itu kita udah tahu boleh. Nah, kalau agricultural practice ya agriculture kan. Kalau maritime trade berarti eh, namanya apa? Perdagangan di perairan ya, maritim. Maritim. Hmm. Maritim itu kan di laut nih, ada laut. Nih maritim. Jadi bukan ya. Jadi ya ini lebih lebih mengandalkan apa? Mengandalkan pemahaman kita terhadap suatu kata sih. Ya kan urbanisasi gitu. Ya anggaplah kita semua tahu lah urbanisasi apa ya. Tuh. How can the sentence archaeologists uncover the mysteries of ancient civilization through excavation and analysis be restated?
Nah, jadi kalau simplify, simplify questions itu kata yang sebegini sulit dipahaminya itu kita harus sederhanakan, kan? Jika kita ada subjek, subjek itu nggak boleh di lagi gitu ya. Kalau arkeologis ya udah arkeologis. Kayak biarin aja lah dia jadi kayak gitu. Toh di pilihannya juga sampai subjeknya tetap kayak gitu kan arkeologis. Jadi anggaplah udah bener lah arkeologis. Dan cover the mysteries gitu ya kan. Uncover itu dia tuh pakai kata cover terus dibikin negatif dengan kata uncover gitu ya kan. Nah, ini boleh kita sederhanakan dengan kata yang lebih pada dasarnya itu yang udah positif gitu ya. Tanpa harus dikasih kata negatif un gitu ya. Seperti reveal atau dig up. Terus ya kita ada punya reveal sama dig up nih, B dan C ya kan. Reveal sama dig up. Ini sama-sama aja artinya uncover gitu ya. Menutup apa ya, membuka tutup gitu ya. Uncover gitu ya. Membuka lah uncover itu artinya. Atau menemukan sih bisa sih. Menemukan, membuka sama aja uncover. Dengan kalau reveal itu kan memperlihatkan ya. Mengungkap, mengungkap, menyatakan, memperlihatkan tuh. Dig up juga kan dia kayak seperti menggali kan. Menggali ini kurang lebih sama. Karena konteksnya adalah arkeologis. Kalau arkeologis biasanya kan memang gali-gali. Udah ada reveal, ada dig up, oke. Terus The Mysteries of Ancient Civilizations. Gitu. Nah ini nih, dia objek. Ini nih objek ya kan. Jadi archaeologists uncover the mystery of ancient civilizations. Jadi ini subjek, predikat, objek. Nah ini objek bisa disederhanakan gitu. Kayak the mysteries of ancient civilizations berarti kan ancient mysteries gitu. Kenapa ancient mysteries? Karena dia misterinya udah kuno juga kan. Misteri dari peradaban kuno berarti kan misteri kuno gitu. Kalau jadi old stuff, kalau old stuff malah jadi ini apa rancu juga ambigu. Kenapa? Kenapa old stuff? Staffnya apa? Gitu. Ini kita nggak tahu. Sedangkan ini kan yang ingin dicarikan misterinya gitu. Jadi jangan jangan menghilangkan esensi dari sebuah ini gitu, apa sebuah objeknya gitu. Kita ada ancient mystery. Sorry, mysteries of ancient civilizations. Nah, ini ubah strukturnya jadi tetap penekanan di ini. Masih di objek yang sama gitu. Cuma lebih pendek aja. Lebih sederhana sih. Itu untuk simplifications. Oke, that's it. 10 nomor. Cuma 30 menit. Jelasin. Padahal tadi udah banyak tangent ya. Udah banyak kita ngalur ngidul. Hmm. Dan kita lihat ini. Oke. Orang lah. Berarti tuh tadi tuh ada yang nggak jawab dua ya. Nggak jawab dua orang nih. Iya kan. Ini 6 orang yang jawab. Yang ngumpulin respons. Cuma ada 4 di sini. 2 orang nggak sampai sini ya kan. Ini udah ini 5 orang nih. Berarti tadi ada yang 9 langsung submit nih. Aduh, baru nomor 9 submit. Sebisan waktu. Tapi kakak yakin ini akan lebih banyak yang benarnya sih nanti. Gitu kan. Ini pertarungan aja udah kayak gini kan. Iya, ini baru 5 orang. Iya. Saya yakin udah benar semua sih. Yang ini. Kayak gitu guys. Kita tinggal. Oh iya, pertanyaan dulu. Sorry. Pertanyaan dulu. Iya, silahkan. Yang mau ditanyakan ada nggak guys? Yang ingin ditanya-tanyakan. Silahkan ketik di chat. Ini kakak persiapkan ininya dulu. Di apa namanya? Postes. Submit. Ini kurang 1 orang apa gimana nih? Ini kurang 1 orang atau gimana nih? Yang belum submit nih. Satu. Ini kurang 2 orang nih. Yuk yang belum submit.
Udah ya, udah ya, ditutup nih. Boleh tutup, guys. Tutup, guys. Udah. Ada yang belum sabit. Udah ya, tutup ya. Sabit ya, tiga, dua, satu. Oke, let's go. Kita ke pembahasan, guys. Jadi, untuk tes kali ini, oke, oke. 60, 80, 100. Tidak ada yang di bawah 60 ya. Berarti tiga soal minimal. Oh, oke. Berarti ini cuma satu teks bacaan untuk 5 soal. Nah, ini yang pertama adalah detail information. Kenapa? Karena ini nanyain ya, what distinguishes organic farming practice from conventional farming practice. Jadi apa yang membedakan ya, distinguishes? Apa yang membedakan farming tani ya? Tani secara organik dan konvensional. Nah, berarti kan pilih dua ini nih, ada organik sama conventional practice. Hmm, ada nggak ya? Unlike conventional grown fruits, which may be treated with synthetic data, organic farmers prioritize the use of organic fertilizer, compost, and natural pest control methods. As a result, okay, they use natural methods. Jadi kalau misalkan ini, Pak, ini kalau misalkan ininya dibalik, what distinguishes conventional farming practice from organic farming practice? Nah, yang menggunakan synthetic chemicals adalah yang konvensional. Synthetic chemicals itu apa sih? Senyawa kimia sintetis. Kan seperti pupuknya sintetis, terus pestisidanya sintetis. Zat-zat kimia yang tidak tidak natural. Lalu the size of the farms juga enggak. Tuh, tidak 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 di tidak dijadikan ini ya, bukan sebuah perbedaan gitu bahwa yang organik dia lebih kecil atau yang konvensional lebih kecil gitu kan. Ya lebih tepatnya di metode penggunaan ini ya, naturalnya yang lebih alamiah gitu ya, metode-metode tani. Based on the information provided, what can be inferred about nutritional quality of organic foods? Ya, kesimpulan tapi spesifik ya, nutritional quality of organic foods. Nih, kalian jawab benar semua. Perlu dijelasin nggak nih kalau udah tepat lah ya. Nutritional quality ini. Bukan nutritional quality of organic foods. Ada nggak nutritional quality? Iya tuh. Ini, nutritional quality. One of the key benefits of organic foods is the nutritional quality and flavor. Studies have shown that organic foods tend to contain higher levels of vitamins, minerals, and antioxidants and phytochemicals compared to their conventionally grown foods. Higher level of vitamins, mineral, and antioxidants. Yeah. Here's the primary focus of the article on organic foods. Primary focus, main idea, betul, keseluruhan. Ini ya, subject. Seek healthier and more environmentally friendly food option. Their health and environmental benefits. Yeah. Why do organic farmers prioritize the use of natural pest control methods? Why do organic farmers prioritize the use of natural pest control methods? Ini either apa detail information atau unstated question ya. Si organic farmers natural pest control. Natural pest control. Where is it? Organic fertilizer, compost, and natural pest control methods to nurture the growth of fruits with its native roots. As a result, the fruits are free from potential. Yeah, sure. Ya di ini ya. As a result, organic fruits are free from potential harmful residues and offer consumers a safer and more nutritious alternative to conventionally grown produce.
to avoid potentially harmful residues in their foods. Ya, kenapa dia pakai natural pest control? Eh, pest control tuh ini eh mencegah hama gitu guys. Ya. Ya, pestisidanya tuh pestisida yang natural-natural aja gitu, kayak penggunaan bawang atau apa gitu ya. Ini sih. How does the discussion of organic farming practices in paragraph 3 connect to the broader theme of organic foods? How does the discussion of organic ini transition ini ya, an organization of ideas. Iya nggak sih? Ini tuh berarti lihat di paragraf ketiganya connect to the broader theme of organic fruits. Jadi di paragraf terakhir ini, nanti dia kira-kira bakal nyambung kemana lagi gitu kali ya maksudnya. Connect to the broader theme of organic fruits. Jadi gimana sih di paragraf 3 ini nanti bakal nyambung ke topik yang lebih lebih luas lagi ya mengenai buah organik. Nah, kita cari nih di paragraf terakhirnya. Paragraf. Iya benar paragraf terakhir tapi kalimat terakhir gitu. By choosing organic fruits, consumers consume and environmentally responsible agriculture and contribute to the preservation of our planet's natural resources for future generations. Jadi nggak jauh-jauh dari ini, environment, terus preservation of ini ya, planet resources. Harus dia sustainable of organic environmental ya dia. Ini health kan ini topik ada related juga enggak it discusses the economic tidak bahas ekonomi consumption it promotes consumption enggak sih promotes ya dia dan support environmentally responsible agriculture iya enggak konsumsinya ya justru dia nge-promote ini ya kayak dampak dari membeli buah organik tuh kita eh, perbaiki lingkungan gitu ya atau sumber daya planet sendiri. Ya, karena banyak yang benar juga udah berarti udah ngerti lah ya. Jadi gitu. Jadi kita baca, baca, baca. Ini kita jadi 1953 kan yang mulai bahas. 1952 lah anggaplah. Ini 1959. Kurang dari 10 menit kita bisa jawab 5 soal. Set, 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 set. Tapi juga sambil jelasin. Gitu. Kalau cuma ngerjain aja kayaknya tadi 5 menit kelar lah ya. Gimana Mas? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Terkait tadi pretest atau postus ini. Sebelum kakak tutup. Kalau Kak Iza aja yang tanya gimana? Nah, ayo loh. Mau nggak tuh? Nah, ini 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 kakak mau mau tembak nih ya. Tiba-tiba tembak dengan suatu pertanyaan. Ah lama ya kan, ayo ya nggak sih? Iya kan. Oke, kakak pilih dulu segara nih, yang dia panik duluan, dia langsung ya kan. Ya, langsung. Bersagara nih. Pertanyaannya, apa yang terjadi di insiden 98? Hmm. Enggak. Hmm. Bisa nanya ini insiden 98. Itu mungkin in 98. Mungkin seputar ini aja lah ya. Kalau tadi tuh itu ini kan soal ya. Kalau untuk main purpose, kira-kira tahu nggak tuh, Bar? Main purpose nyarinya di mana? Metode cepatnya apa? Kalau disuruh nyari main purpose, kamu nyari di mana? Ini nggak ada nih. Oke, kalimat pertama betul. Selain ini di kalimat pertama ada di mana lagi? Selain di kalimat pertama, akhir dan gabungan. Betul. Betul. Ya, mantap. Bang, siap nih berarti Akbar nih. Oke. Next. Nah, ini Aike panggilannya Aike atau Rafa? Atau Liana? Aike deh. Oke, Aike. Aike untuk pertanyaan inference tapi keseluruhan artikel. Nyarinya di mana? Inference untuk keseluruhan artikel.
Nyarinya di mana tuh? Halo? Halo, halo. Gimana, Kak? Itu untuk Aike, untuk soal inference yang keseluruhan artikel tapi. Kesimpulan untuk keseluruhan artikel. Nyarinya di mana? Ayolah. Sat, 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 sat. Akhir paragraf. Kalau ini Suciati kalimat pertama masing Nah, kalau yang dijawab Suciati itu main idea ya, bukan inference. Nah, kalau kata Aike akhir paragraf. Ya, betul di akhir paragraf. Betul. Ada di akhir paragraf. Karena kesimpulan ya kan. Kesimpulan itu selalu ada di akhir. Biasanya. Ya kan. Biasanya ada di akhir. Gitu. Ini hati-hati ketukar loh. Kalian kalau kalau tipe soalnya ketukar, cara jawabnya nanti ketukar juga. Dan jawabannya nanti bisa jadi gak ketemu gitu. Udah satu lagi deh, satu lagi. Udah mau habis nih. Udah habis malahan ya. Satu lagi deh. Yang namanya... Boleh pergi. Ya udah deh, Sarah deh. Sarah ketika hadir. Boleh ketik hadir di chat kalau kalau hadir. Kayaknya enggak ya. Atau pura-pura biar gak ditanya nih jadi. Hadir, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan untuk Sarah itu adalah apa cara cepat untuk tipe soal sinonim dan reference? Cara cepatnya, sinonim dan reference. Sinonim dan reference. Cara cepatnya. Oke, scanning. Bisa gunakan scanning ya, bisa. Tapi mungkin jawaban yang kakak cari adalah tidak ada cara cepatnya. Yang ada adalah cara tepat. Cara tepatnya itu adalah ini, cari konteks, ya kan? Karena mau gimana pun yang namanya sinonim itu kita nggak bisa cari shortcutnya gitu kan. Kita nggak ada shortcut kayak main idea. Main idea kita tahu dia cari di paragraf pertama misalkan, kalimat pertamanya gitu kan. Kalimat pertama setiap paragraf gitu. Itu kan ya kita nggak usah baca seluruh bacaan juga bisa langsung menemukan jawabannya. Nah, sedangkan si sinonim dan reference dia itu ya mau nggak mau mengandalkan vocabulary kita itu yang paling pertama. Vocabulary-nya kita. Kalau misalkan vocabnya kita itu terlalu lemah, kurang, akhirnya jadi ke mana? Cara lainnya adalah dengan tadi ini cari konteks. Nah, cari konteksnya itu biasanya dari kata kuncinya ini. Nah, jadi sebenarnya kata kunci ini bukan cara tepat, guys, tapi cara tepatnya. Karena udah dikasih kutip nih. Nah, kalau udah di ini kan berarti kan kalian tinggal cari aja kata ini, dia digunakannya seperti apa. Syukur-syukur kalian mendapatkan definisinya. Kalau dia pakai reference nih, refer ya kan. Maksudnya dia nyari definisi sih kalau refer begini, ya kan. Kalau misalkan kita, misalkan pertanyaannya sorry, what does the word day in paragraph 3 refer to, ya kan. Nah, ini kan they referensinya terhadap pronoun karena they itu ada pronoun, ya kan. Dia itu pronoun. Kalau pronoun itu berarti dia menggantikan subjek, ya kan. Nah, berarti kalian tinggal cari subjek kalimat sebelum day-nya ini. Tuh. Tuh, itu untuk refresher aja ya, untuk refresher. Selebihnya kakak percaya kalian sudah mahir dalam mencari jawaban sesuai metode cepat yang kakak berikan. Oke, that's it. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kakak akan tutup. Tidak ada yang ditanyakan ya? Aman, aman, aman. Oke, kalau begitu, eh, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam kali ini.
Semoga ilmu malam ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di esok hari ya Kak Yahya ya. Iya, esok hari. Oke. Oke, untuk sekarang Kakak kembalikan ke Kak Yahya. Silakan Kak Yahya. Mute Kak, Kak masih di mute Kak. Tapi tetap terdengar ya. Oke Kak Iza, terima kasih sudah sharing sama adik-adiknya pada malam hari ini ya. Besok lebih kalau bisa lebih lebih tegas saja Kak, biar mereka tuh tek 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 ditanya pas jawab ini apa gimana. Jadi tiap soal langsung ditunjuk aja gimana cara jawabnya. Jadi biar biar mereka tambah ketar-ketir lagi. Terus kemudian kita nggak ada jeda langsung ke TPA biar kalian makin pusing. Ya nggak apa-apa ya. Nggak perlu kita manja-manja kalian karena nanti kalau keterima kalian yang happy-happy. Terus buat adik-adik, kenapa kalian tidak mengerjakan soal TPA ini? Belum ada, apa kakak yang kasih linknya salah gitu kan? Nah, terus kalau kalian belum ngerjain nggak apa-apa, nanti kalian disuruh kerjain dulu sama Kak Tia. Nah, kok tadi emang barusan sih Kak Yahya yang share. Memang salahnya Kak Yahya, mohon maaf. Itu salah link emang salah kakak, tapi nggak apa-apa, kita tetap biasa aja ya, soalnya ini saya close dulu recordnya biar nggak gabung sama TPA ya.